Selamat bertemu kembali di diskusi kita saat ini mengenai filsafat ilmu pengetahuan. Nah, ini yang menjadi apa perdebatan, ya, perseteruan ya, di mana ini sangat mempengaruhi aturan-aturan penelitian ya. Jadi terutama pada saat-saat seperti ini ya, di mana pertama para ilmu ahli filsafat itu seperti yang kita telah diskusikan yang lalu mendefinisikan masing-masing dengan suatu latar belakang atau suatu uh, titik tolak yang berbeda. Ya. Ya, kalau filsafat mengatakan bahwa penelitian itu semua ilmu pengetahuan itu semua dari alam, asli dari alam. Ya. Sehingga saya masih ingat pada waktu pertama saya mengenal ya saat ini disebut fisika itu, ya saya hanya mengenal itu ada ilmu alam. Ya, ya setelah berjalannya waktu baru saya mendengar ada fisika ya. Sehingga saya hanya berpikiran bahwa ini adalah pergantian nama saja ya, tentang fisika dan alam. Tetapi pada prinsipnya sebetulnya sama. Tetapi dalam hal kajian mengenai ilmu pengetahuan ini ya, atau sains ini ya, ada sedikit perbedaan ya. Karena yang disebut sains itu ingin melepaskan diri dari filsafat, itu garis besarnya ya, ilmu filsafat ya. Sehingga kita melihat sekarang seakan-akan ilmu filsafat dan ilmu pengetahuan itu menjadi terpisah ya. Ya, padahal sebenarnya tidak. Jadi seharusnya jadi satu. Ya. Itu menurut pendapat beberapa orang. Kita sudah banyak membahas, kita banyak berbicara mengenai ya, apa yang di pendapat Aristoteles ya. Kemudian ada lagi pendapat dari ada yang disebut dengan Archimedes ya, bermacam-macam ya, nama yang membahas mengenai filsafat dari ilmu pengetahuan ini. Ya. Nah, yang dijadikan titik tolak permasalahan itu adalah yang disebut dengan metafisika. Nah, ini yang sering menjadi pegangan oleh para ilmu atau filsuf ya mengenai alam ini ya. Sehingga kalau kita lihat metafisika itu sebenarnya juga ilmu pengetahuan, tetapi di sini sedikit dibedakan ya, karena adanya pelepasan diri ilmu pengetahuan dari ilmu filsafat ya. Metafisika dan masalah ilmu pengetahuan ya. Sebagai suatu usaha penelitian, metafisika adalah suatu usaha untuk mencari dan memperoleh pengetahuan. Hal yang sama tentu saja berlaku untuk setiap pertanyaan lainnya ya, masing-masing bertujuan untuk ilmu pengetahuan ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa ilmu pengetahuan itu sebenarnya bagian dari filsafat, ilmu filsafat ya. Dengan demikian konsep ilmu pengetahuan terlibat dalam setiap penelitian dan karenanya menjadi dasar dan umum untuk semua penelitian ya. Karena bersifat umum, pertanyaan atau masalah tentang apa itu ilmu pengetahuan, ada pertanyaan yang melampaui setiap pertanyaan khusus dan tidak dapat menjadi perhatian salah satu dari mereka. Nah, ini pernyataan atau definisinya tadi ya. Oleh karena itu harus menjadi perhatian para peneliti yang objek penelitian melampaui semua penelitian khusus, yaitu metafisika. Nah, artinya metafisika itu dianggap ya ini ilmu pengetahuannya sudah seperti ini. Nah, tetapi sudah kita diskusikan pada saat-saat yang lalu, sehingga kita mulai berpikir, kita mulai mengembangkan pikiran pada hal-hal yang menurut kita adalah pasti. Ya, sehingga muncul suatu ilmu yang disebut ilmu pasti ya, atau fisika. Ya. Nah, pada saat ini ya, kita sebagai bagian dari peneliti kita mengenal dua bagian ya, dua bagian besar ya, tanpa kita sadari bahwa ada ilmu yang pasti atau fisika dan ilmu yang didapatkan dari penelitian atau disebut dengan empirik ya. Sehingga di dalam rumus empirik itu seperti setelah kita diskusikan yang lalu sering kita ketemukan
suatu bilangan konstan ya, konstan di dalam rumus empirik itu ya. Nah, bilangan konstan itu adalah penyesuai ya, umumnya kita dapatkan dari penelitian. Isu tentang apa itu ilmu pengetahuan, tentang apa yang dimaksud dengan istilah itu, tidak terbukti dengan sendirinya dan juga bukan sesuatu yang dapat diselesaikan terlebih dahulu untuk semua penelitian. Nah, itu sebabnya ya, sedikit ya, karena kita sudah banyak mengalami atau melakukan penelitian, ya, apakah tingkat sarjana, master atau disertasi. Kita coba melihat lagi ya, rasanya ilmu pengetahuan itu memang tidak bisa dibuktikan, tidak bisa membuktikan sendiri tanpa kita ikut mencari penyelesaiannya. Ya, itu maksudnya. Sebaliknya, ya, ilmu pengetahuan harus menjadi objek penelitian. Nah, ini yang kita lakukan sekarang. Ya, saya masih ingat teman saya ya, pada waktu saya mengambil master saya, S2 saya, ya setelah berhari-hari kita berdiskusi mencari mencari topik penelitian gitu ya. Suatu saat dia hanya mengatakan pada saya, I don't want to do stupid things gitu ya. Ini melakukan hal-hal yang bodoh katanya gitu. Ya, saya pikir oh ini putus asa ini orang. Tapi saya tahu dia itu orang yang pintar, cerdas gitu ya. Jadi tidak mungkin dia putus asa karena dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya, tetapi dia merasa bahwa apa yang dilakukan itu adalah melakukan hal yang bodoh gitu ya. Nah, tapi jangan berpikir ke sana dulu ya. Karena itu adalah pendapat seseorang ya. Karena seakan-akan yang waktu saya gali lagi, saya tanyakan sama dia kenapa? Ya, why do you say ya bahwa uh, you are doing stupid things gitu ya. Dia mengatakan gitu, ini sudah jelas kok seperti ini. Mengapa kita harus buktikan? Gitu ya. Nah, Anda ingat ya, ini adalah uh, saya berbicara dalam level sebagai master program, sebagai apa program master ya. Nah, kalau kita mulai ke program S3 atau doktor, sudah bukan melakukan suatu penelitian membuktikan, tetapi sudah mengarah kepada menemukan. Nah, nanti akan kita diskusikan lagi apa itu istilah menemukan ya. Jadi metafisika memiliki tugas utama untuk meneliti masalah apa itu ilmu pengetahuan. Nah, ini pendapat dari beberapa filsuf ya. Namun ini tidak bisa menjadi penelitian sebelum dan dalam pemisahan dari semua masalah lain ya, dari pengamatan metafisik. Ya. Masalah-masalah ini semuanya saling terkait. Ya. Kita tidak bisa meninggalkan alam, ya, natur. Kita tidak bisa meninggalkan apa yang terjadi di sekitar kita. Ya. Daerah kita punya temperatur tersendiri, mempunyai kelembapan tersendiri, ya, mempunyai tekanan sendiri, ya, mungkin malah percepatan gravitasi tersendiri. Nah itu yang mungkin dimaksudkan tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Dan solusi untuk masalah ilmu pengetahuan harus muncul sebagai bagian dari solusi keseluruhan untuk masalah metafisik gabungan. Nah, mungkin Anda harus juga melihat ya apa arti apa dicari definisi apa ya metafisik gitu ya mengenai alam ini ya. Sehingga banyak hal ya yang mungkin berhubungan dengan faktor-faktor yang kita ambil ya sesuai dengan kondisi yang menurut kita sesuai dengan situasi kita, alam kita misalnya. Ya, seperti misalnya percepatan gravitasi dan sebagainya. Ini berarti bahwa konsep ilmu pengetahuan yang merupakan hasil penelitian terhadap masalah apa itu ilmu pengetahuan harus konsisten dengan semua hal yang terlibat. Ya, jadi saya masih ingat betul ya, di mana pembuktian suatu penelitian ya, saat ini ya kita bisa membuat suatu penelitian melalui suatu simulasi. Ya. Nah, ini simulasi ini salah satu yang mungkin mewakili ya, perbedaan antara metafisik ya atau filsafat dengan ilmu pengetahuan. Ya. Sehingga sering apa yang kita lakukan di simulasi itu berbeda dengan hasil secara uji laboratorium. Ya. Karena mungkin ada beberapa hal yang
tidak bisa kita abaikan. Ya, seperti contohnya yang disebut di metafisika tadi, logam mempunyai kekuatan tarik, ya. Logam mempunyai yang disebut dengan modulus elastisitas atau modulus Young, ya. Mempunyai batas plastis dan sebagainya. Ya. Nah, itu harus betul-betul kita ikuti, gitu ya. Ya, kalau tidak maka hasilnya memang menyimpang. Ya, dia punya modulus elastisitas misalnya suatu nilai A, gitu ya. Tapi ternyata ya di dalam simulasi kita membuat dia B, hasilnya sudah berbeda. Nah, itu contoh yang sebenarnya dipermasalahkan oleh ahli-ahli metafisik ini, ya. Penelitian metafisik serta dengan konsepsi ilmu pengetahuan yang terlibat dalam penelitian khusus, ya. Penelitian metafisik serta dengan konsepsi ilmu pengetahuan yang terlibat dalam pengetahuan khusus, ya. Maksudnya ini menggabungkan, ya. Sangat sulit untuk menghubungkan atau masuk ke dalam rincian sejarah panjang mengenai metafisika. Ya. Saya tidak tahu apa itu yang disebut dengan metafisika, ya, atau fisika atau ilmu pasti, ya. Yang saya tahu sudah ada ilmunya, itu yang saya pelajari. Ya, saya tidak tahu dari mana asalnya, ya begitu ya. Ya. Sehingga kadang-kadang itu ada yang diabaikan. Ya. Ya. Kalau perlu kita lihat, ya, kita menganggap bahwa semua yang ada di sekitar kita itu adalah fisika, pasti. Ya, padahal ada bagian yang mungkin belum tentu, ya, seperti empirik tadi. Semua harus berkonsentrasi pada hasil perkembangan sejarah yang secara khusus relevan dengan situasi saat ini. Ya, kita diminta ini, ya, sama ahli filsuf untuk menyesuaikan dengan lihat dulu dong sejarahnya sebelum Anda meneliti. Ya. Sehingga kita lihat bahwa 10 tahun yang lalu dengan tahun ini cara meneliti orang, cara mencari variabel, cara menyelesaikan semua itu berbeda. Ya. Itu. Ya, pemikir abad pertengahan mewarisi dari filsafat Yunani yang mempunyai konsep bahwa istilah ilmu pengetahuan tentu berkonotasi dan memerlukan kepastian dan kebenaran. Pasti. Nah, konsep ini diambil alih dan dipertahankan pada abad ke-17 dan seterusnya sampai ke-18 seperti yang dijelaskan oleh Hume dan Kant. Ya, coba Anda cari, ya, ini Hume dan Kant ini adalah dua filsuf, ya, yaitu Immanuel Kant dan David Hume, ya. Menarik sekali, ya, membaca bukunya, ya. Itu membahas bermacam-macam. Ada yang membahas tentang casualty, ya, ada yang juga tentang morality, ya. Sehingga dalam penelitian-penelitian misalnya kedokteran itu kita harus punya etika, ya. Dengan enaknya kita memakai misalnya, ya, kelinci percobaan, ya. Ya, kasihan sekali kita kelinci percobaan. Nah, ternyata itu muncul, ya, menjadi suatu etika penelitian dengan memakai binatang percobaan. Tidak asal kita boleh, ya. Dan kalau kita tidak memenuhi syarat itu, ya, hasil penelitian kita tidak akan mungkin diterima di misalnya di jurnal internasional, ya. Konsepsi ini sama sekali tidak terbatas pada para filsuf dan berkaitan dengan filsafat. Pada abad ke-17, ya, ini mengenai Hume dan Kant, ya, penelitian tentang alam disebut sebagai filsafat alam. Dan ilmu alam, istilah scientist, ya, scientia ini atau science yang berarti pengetahuan, ya, ini yang dipermasalahkan, ya. Metode empiris, nah ini matematis, adalah metode yang terbukti membawa kepastian dan kebenaran dalam penelitian alam, yaitu yang mengarah pada ilmu pengetahuan yang asli atau nyata, ya, scientia, dan metafisika khususnya, ya. Jadi ternyata kalau di sini kalau kita perhatikan lagi, orang tidak bisa menerima itu pasti, ya. Ya, harus ada penyesuaian, ya. Muncullah yang disebut dengan empiris. Nah, itu kuncinya. Filsafat akibatnya menjadi ekstrusi, ya, seperti dimampatkan, ya, dari perhatian dengan alam dan diturunkan ke pikiran dan moral saja. Jadi seperti di press begitu, ya. Ini istilahnya diekstrusi itu, ini saya tahu di mesin-mesin industri, ya. Dengan pembagian ini
ya, diturunkan ke pikiran dan moral saja. Ya. Moral dalam hal penelitian ini bagus sekali ya, saya yang punya Hume tadi yang mengenai causality dan morality. Dengan pembagian ini dilakukan ketidaksesuaian frasa ilmu alam dan semakin terasa. Sejak ilmu alam sebenarnya adalah satu-satu ilmu yang sejati tadinya begitu ya, yaitu pengetahuan dalam pengertian benar dan pasti. Sehingga ungkapan ini mulai digunakan sejak abad ke-19 pada satu kata sains. Ya, science, ilmu pengetahuan. Poin penting dalam hal ini adalah bahwa konsepsi dasar ilmu pengetahuan yang mengandung kepastian dan kebenaran telah diambil alih oleh ilmu pengetahuan modern, oleh para ilmuwan sendiri dan oleh para ahli teori ilmu pengetahuan. Posisi yang terakhir contohkan dalam doktrin positivisme, yaitu bahwa apa yang positif itu pasti dan jelas. Dengan demikian, positivisme merupakan pengetahuan sejati, adalah apa yang dicapai dengan metode empiris sains modern. Nah, ini yang kita alami sekarang. Pada part ini, perkembangan ilmu pengetahuan telah menyebabkan perubahan konsepsi pengetahuan yang memang jauh jangkauannya, hukum alam. Dilambangkan dengan hukum gerak, dalam hal ini adalah alam, inilah alam difahami. Ya. Kita memahami alam ya. Hukum-hukum ini adalah apa yang termasuk dalam generalisasi lengkap di seluruh alam, dan dengan demikian konstan dan tidak berubah. Oleh karena itu, ketika ditemukan seseorang dapat diyakinkan akan kepastian dan kebenarannya, yaitu ilmu pengetahuan tentang alam. Apa yang terjadi pada abad ini adalah keraguan-keraguan yang meningkat sehubungan dengan kemutlakan hukum alam. Nah, setelah abad ke-17, konsepsi sebelumnya tentang hukum alam yang dipaksakan secara teologi, ini teologi masuk, berangsur-angsur digantikan oleh konsepsi hukum alam sebagai deskripsi empiris. Ini menarik ya, empiris ya. Perubahan penting terjadi pada abad ini ketika sebelumnya dianggap sebagai kemutlakan hukum Newton tentang ion, ya, ditemukan terdiri dalam keteraturan statistik, ini statistik ya, yang berkaitan dengan seluruh besar entitas. Setelah itu konsepsi hukum ilmiah secara umum yang bersifat statistika semakin diterima. Ini probabilitas, probably, mungkin, itu ya. Pengabaian kemutlakan yang terkait dengan hukum-hukum ilmiah mensyaratkan bahwa hukum-hukum ini hanyalah probabilitas, probably, mungkin, ya, kemungkinan. Ini menyiratkan bahwa ilmu pengetahuan yang dicari dan dicapai teknologi bukanlah ilmu pengetahuan dalam pengertian kepastian sebelumnya. Ini berarti bahwa pengetahuan ilmiah hari ini telah memiliki pengertian baru di mana probabilitas telah menggantikan kepastian. Ini pasti tapi ini kemungkinan. Nah itu ya. Apakah berdasarkan hasil kesimpulan diambil bahwa perkembangan masa kini telah menempatkan pemikiran dalam kontradiksi sehubungan dengan konsepsi ilmu pengetahuan. Saat ini banyak orang ya, peneliti-peneliti yang tidak suka ya dengan statistik, yang tidak mau harus dipakai. Ya, begitu banyak penelitian ya, dan begitu banyak tools cara melakukan suatu penarikan kesimpulan dengan statistik. Kontradiksi yang berusaha dihindari Hume dengan membuat perbedaan tajam antara ilmu pengetahuan dan probabilitas. Ya. Jadi ini kontradiksi yang ingin dihindari. Saya mau ya ada pengetahuan, satu yang mengatakan probabilitas. Jelaslah bahwa peneliti pada saat ini mengalami kesulitan besar sehubungan dengan konsepsi ilmu pengetahuan. Dan ini adalah salah satu yang mempengaruhi tidak hanya apa yang disebut sains, tetapi semua penelitian, termasuk filsafat. Kok tambah sulit ya, itu jadinya. Ini berarti bahwa filsafat saya ini dihadapkan pada tugas tingkat kepentingan pertama. Ya, karena dalam hal ini semua penelitian harus bergantung pada filsafat. Apa yang diperlukan saat ini sesuai dengan beberapa pendapat adalah kajian baru yang lebih mendalam tentang metafisika. Nah, dapat review kembali tentang apa yang kita diskusikan pada saat-saat yang lalu sehingga kita capai pada kesimpulan ya, semacam ini. Saya kira demikian.